Kurang semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, ngomong apa ya? Kita ini hari ini pertemuan ke-13. X1111, oke, 13 ya. Insya Allah kita hari ini belajar collection. Ini ada yang aneh nggak di sini? Slide ini. Saya baru nyadar. Nggak ada yang nyadar ya. Ganti. Apa mata kuliah kita? Pemrograman berorientasi objek. Nah ini yang aneh tuh. Tadi bahasa pemrograman lanjut itu mata kuliah nama yang kurikulum lama, kurikulum baru ini namanya. Nah, apa enggak protes? Oke, ini nama mata kuliah kita. Baik, kemarin kita sudah belajar yang namanya inheritance. Ada juga apa lagi interface. Dalam interface itu saya akan buat tugas inheritance-nya. Kemudian tugasnya lagi tentang exception. Terakhir method string dan dead mati. Apa bedanya? Itu ya. Sudah dead string sudah bisa. Berarti hari ini belajar sendiri aja lagi ya. Nyatanya bisa. Oke, easy lah kalau string dead itu easy lah. Nanti kita menampilkan laporannya itu ada tanggalnya. Tapi Anda buatnya detiknya diam. Ya, diam. Terus ada bisa nggak yang buat umur? Misalkan dia lahir 2 Januari 2001. Berapa umurnya sekarang? Berapa umurnya sekarang? 20. Oh iya. 20. Ini belum ngopi lagi nih. 20. Tadi tahun berapa saya bilang? 21. Kalau ketika program dijalankan tanggal 20, berapa umurnya? Program itu dijalankan tanggal 20 2022. Oh, nunggu tahun ya. Berapa umurnya? 21. Masih 21 kan? Masih 21 kan? Tadi 20 sekarang 21. Enggak, dia lahir tanggal gini deh. Dia lahir tanggal 5 Desember 2001. Sekarang berapa umurnya? 19. Sekarang tahun 2021 loh. Ya. Jadi kalau manual kita pasti bilang 20 kan? Nah, itu otak-atik aja. Di date-nya nanti di UAS ada nggak ya? Mau dimasukin itu enggak?
Budi Budi tanggal lahirnya sekian. Berapakah tanggal lahirnya? Berapakah? Tunggu dulu, saya dengar. Salah terus. Oke. Budi lahir, dan itu contoh soal ya. Budi lahir di bulan tanggal 20 Desember 2001. Berapakah umur sekarang? Pakai program. Tapi kalau jawabnya gampang kan? Gitu. Tapi berapa tahun, bulan, dan hari kalau umur Budi sekarang? Ya kan? Apa saya bingung Ustaz apa ya? Oke, itu ya. Pokoknya that tuh taati aja. String pun tidak hanya yang ada pada slide modul saya berikan. Dia juga ada yang lain. Nah, tapi itu yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran. Sudah digunakan semuanya nggak kemarin tuh pas latihan, pas itu. Soalnya tugasnya belum saya periksa. Ada digunakan semuanya uppercase, lowercase, string. Ada? Ada. Oke. Kita janjinya kemarin acak nak untuk nampilin string that. Enggak siap. Enggak ada. Oke deh kalau gitu. Baik, kalau gitu kita langsung masuk materi berikutnya ke 13 collection framework. Ya, collection. Ini ada 2 kali pertemuan, insya Allah. Kalau nggak ada halangan, berarti minggu depan kita tetap collection bagian turunannya. Apa itu collection? Kumpulan. Ya. Udah tahu? Udah tahu ya sudah? Apa mau Java? Oke, collection ini ya. Kalau di perbankan tuh collection tukang nagih angsuran. Itu orang yang paling sangar dipilih orang-orangnya. Kalau orang baik-baik nggak bisa jadi collection. Tampang baik-baik ya. Baik, collection itulah sekumpulan interface dan kelas yang sangat berguna dalam mengolah variabel atau objek atau framework pada Java untuk menampung dan mengolah sekumpulan objek. Oke, jadi muncul ya. Oke. Nah, oke. Yang di rumah kalau putus-putus bilang ya. Oke, Pak. Nah, jadi collection itu ini. Collection itu adalah jadi ini. Ini kelas-kelas dalamnya, kelas-kelas. Ini kelas segitiga,
ini kelas apa namanya nih, kalau juga saya buat, ini kelas lingkaran, ini kelas bentuk sembarangan, ini kelas persegi panjang. Nah, collection itu menampung dan mengelola kelas-kelas. Itu collection maksudnya. Framework pada Java untuk menampung dan mengelola sekumpulan objek. Tidak hanya menampung saja, tapi dia mengelola. Oke. Sip, tunggu bentar. Laser. Nah, apa beda sama array? Array menampung juga kan. Nah, ternyata array ini ada beberapa kekurangan. Ya, array ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kapasitas array tidak bisa diubah. Ini bukan flat ya, tapi lebih tepatnya statis. Ya, nggak berubah. Jadi segitu. Misalnya kita masukin 10 ya, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kok 9-nya 2? 1 sebenarnya. Ya, berarti 10 tidak bisa diubah. Jadi arraynya segitulah nilainya. Yang kedua, waktu untuk menambah dan menghapus data lambat. Nah, misalkan berjalan nih, di pertengahan kita mau menghapus atau menambah. Di array di fungsi array yang sebenarnya itu nggak bisa ada fungsi-fungsi lain untuk agar kita bisa mengubah, menambah dan menghapus. Jadi prosesnya lebih lama. Ya, dia tidak ada fungsi khusus di array itu untuk menambah dan menghapus. Makanya waktu untuk menambah dan menghapusnya itu cukup lama karena kita menggunakan fungsi-fungsi lain. Yang ketiga, tidak memiliki fungsi mengolah data. Sama halnya dengan nomor 2, dia bisa sebenarnya, tapi array sebenarnya di array itu tidak bisa, tapi dia bisa pakai fungsi lain. Ribet kita kan. Nah, kenapa enggak kita cari aja satu framework yang bisa mengolah ini. Nah, dari kekurangan yang 3 ini, collection hadir untuk untuk memperbaiki kekurangan ini. Jadi artinya collection ini kapasitasnya bisa diubah-ubah, lebih dinamis. Kemudian dia bisa menghapus, menambah, karena dia di dalam collection itu ada fungsi tersebut. Jadi prosesnya lebih cepat. Dan dia bisa mengelola atau mengolah. Karena di collection itu dia bukan hanya menampung tapi mengelola juga. Oke, ini teorinya ya. Terus, ini ada tujuan. Tujuan dari collection apa? 1, menambah data. 2, menghapus data. 3, mengubah data. 4, mencari data. Dan 5, mengurutkan data. Jadi pada collection itu dia ada yang kelima ini. Array juga ada, cuman itu lagi menggunakan fungsi lain, jadi lebih lama prosesnya. Sebenarnya tanpa collection juga kita bisa melakukan yang 5 ini. Contoh, pakai mencari data. Ya, mencari data itu bisa tuh pakai fungsi lain. Tapi prosesnya pasti lama. Makanya collection itu ada dan itu mempermudah programmer dalam membuat sebuah program. Kalau collection tidak ada, dia tetap jalan tapi waktu lebih lama. Ya. Jadi collection ini datang agar proses yang 5 ini bisa lebih gampang dan lebih cepat pengerjaannya. Oke. Terus di sini ada apa nih? Hierarki. Ini hierarki interface Java Collection API ya. Nah, collection
Collection-nya ada di sini. Jadi ini collection itu berbentuk interface ya. Bukan kelas tapi berbentuk interface. Kalau dari gambar ini warna kuning itu interface, warna pink itu kelas. Ya. Nah, jadi di atas interface itu dia mengimplement siapa? Implement queue. Ya, interface mengimplement list. Oke. Interface mengimplementasikan list. Benar? Kenapa? Salah. Geleng itu apa? Gini. Ah, harusnya ah, yang benar apa? Bingung ya? Anda bisa lihat sebenarnya garis-garis itu garis apa? Dia implement atau extend atau inheritance-nya. Jadi seharusnya interface ini extend si iterable. Jadi nanti interface collection extend interface iterable. Oke. Jadi pada ini interface ini ada turunannya ya. Karena iterable-nya tidak kita begitu bahas lebih detail, cuma nanti slide-nya akan saya jelaskan sedikit apa itu iterable. Nah, tapi collection ini dia me-extend si iterable. Dalam materi ini kita akan bahas tentang turunan dari collection. Yang mana collection itu memiliki turunan apa aja? Interface list, interface queue, dan interface set. Ya, sebenarnya ada satu lagi namanya map. Tapi dia bukan bagian dari collection, tapi bisa digunakan untuk collection. Gitu. Ya, nih dia map, interface map. Bagaimana interface map ini dia memiliki kelas hashmap, link hashmap, dan tree map. Tapi tree map ini implement dari short map. Map short map ini extend dari map. Gitu. Oke, jadi artinya sebenarnya si collection ini memiliki turunan atau memiliki interface turunannya list, queue, set, gini ya, dan map. Nah, ini sengaja dipisahin karena dia bukan turunan dari apa, tapi bisa digunakan dalam collection. Nanti Anda bakalan paham setelah ini. Oke. Nah, jadi ini ya tiga ini aja. List, queue, map. Yang mana list ini diimplementasikan pada kelas array list, link list, vector. Vector mempunyai turunan lagi stack. Gitu. Ya, queue dia diimplementasikan pada kelas priority queue. Array deck queue, array deck itu bisa mengimplementasikan si queue bisa, tapi dia harus mengimplementkan si deck dulu. Deck ini extend dari queue. Oke, begitu juga set. Set ini diimplement interface set ini diimplementasikan pada kelas hashset dan link hashset. Apa sih hashset dan hashset? Array list nanti kita pelajari, oke. Kemudian ada tree set. Tree set ini implement dari short set yang merupakan turunan dari set.
Kan ada keterangan di sini ya. Itu aja baca. Jadi kalau ada ujian nanti silakan Anda jelaskan hierarki ini. Enak kan? Apa array list, string list? Oke. Nah, ini map tadi ya, map. Jadi map ini bukan turunan interface, tapi dia bagian dari bukan extend dari si collection, tapi dia bagian dari collection. Artinya, saya ulangi lagi ya, collection itu ada interface list, queue, apalagi set, dan map. Ya. Alright. 3, 4 itu aja. Nanti kelas-kelasnya kita pelajari. Nah, ini iterator interface, iterable tadi. Apa nih? Memiliki fitur for each untuk menyelidiki seluruh data di dalamnya. Cara ini memiliki tujuan yang sama dengan looping. Ini dia mencari data ya, nanti di looping sampai data itu ketemu data ke N. Namun terdapat kelemahan, yaitu bagaimana cara menghapus setelah satu dalam collection saat diproses iterasi. Nah, jadi nanti ketika dia looping ketemu mau dihapus itu tidak bisa, makanya digunakan iterator. Jadi iteratornya pelengkap dari si collection, digunakan iterator, makanya si collection ini mengimplementasikan si iterator agar bisa data di looping tadi bisa dihapus salah satunya. Itu guna iterator. Next. Ada lagi, Mas? Oke, interface iterator adalah komponen ini maksud iterator tuh ya. Ini maksudnya. Tapi tujuan iterator tuh tadi itu agar bisa menghapus ketika terjadi looping atau pengulangan yang tidak bisa dilakukan pada collection. Jadi collectionnya harus mengimplementasikan si iterator interface atau interface iterator. Jadi arti interface iteratornya adalah komponen milik collection yang tidak sekedar hanya membaca data, namun memiliki hak untuk menghapus data tersebut. Oke. Nah. Kelas ini berapa orang? Tunggu dulu ya. Atau iterator interface ini memiliki metode-metode. Jadi metode yang bisa diimplementkan di collection adalah public boolean hash next, public object next, public remove. Apa itu public boolean hash next? Mencek apakah terdapat data di posisi berikutnya. Jadi kalau kita mau mengecek setelah tolong tutup. Ribut. Jadi kalau kita mau mengecek setelah posisi berikutnya ada data atau enggak, kita menggunakan boolean hash next. Kalau tanpa mengecek itu pakai next saja. Kalau mau menghapus yang sedang diakses pada iterator itu menggunakan remove. Tadi kan di looping kan ketemu mau dihapus itu tuh dia menggunakan iterator. Menggunakan metode remove. Public void remove. Maunya pagi-pagi kelas ini nak. Nah, untuk lebih jelas, ini saya akan bagi kelompok. Oke. Saya ini dulu ya, saya hide. Ya Suci. Saya hide dulu ya.
Hai. Duplicate. Nah, ini sudah saya bagi. Kita di sini ada 45. Kok banyak ya? 45. Nah, ini sudah saya bagi. Ini berdasarkan extend dari collection tadi ya. Link list tag queue. Itu masuk yang mana? Link list tag queue. Nah, kita lihat di sini. Link list stack queue. Oke. Berarti kelompok 1 nanti membahas tentang link list tag queue. Kelompok 2 hash set, link hash set, tree set. Di mana dia? Hash set, link hash set, tree set. Berarti dia membahas di bagian kelas yang ada pada interface set. Kelompok 3 hash map, link hash map, tree map. Itu di bagian mana? Interface mana? Sudah saya sebut mah. Map. Apa tadi? Hash map, link hash map, tree map. Hash map, link hash map, tree map. Oke. Biar tahu nanti fungsi-fungsi dari kelas ini apa. Nah, ini presentasikan sekarang. Bisa. Bisa. Kalau diam berarti bisa. Oke lah kalau gitu saya kasih seminggu untuk cari tahu. Jadi untuk minggu depan kita bahas yang 9 ini. Ya. Di sini sudah dibuat presentasinya 15 sampai 30 menit. Ini satu yang warna ya. Maksudnya tuh 15 sampai 30 menit ini akan membahas link list, stack dan queue. Ya, bukan satu link list itu 30 menit, kapan kelarnya? Berarti 3 kali 30 kan 90 baru ya. Ya, baru kita diskusi nanti. Atau contoh, itu termasuk presentasi materi dan demo programnya ya. Demo program. Demo program Anda boleh ngambil dari yang sudah kemarin, gaji atau penjualan, atau yang baru pun tidak masalah. Kalau bingung baru lah. Anda mau tugas kayak gini atau tugas kayak kemarin? Tugas kelompok atau tugas kayak kemarin-kemarin? Nggak mau tugas? Kayak kemarin? Nggak ada tugas katanya. Kan di Komas nggak ada saya kasih tugas kan? Ada tugas Komas di sini. Apa bos sama Komas Pak? Komas ya Komas, enggak? PBO ya PBO. Ya udah, ini sudah ada di slide-nya berarti wajib. Kosa basi aja. Nah, jadi ya, ini tugasnya masing-masing kelompok. Kita ada 45 orang. 45 bagi 9? 5. Berarti satu kelompok ada 5 orang. Nanti dari 5 ini bakal dipecah jadi 3. 5 bagi 3? Ya, berarti ada 2 orang, satu maksud itu ini 1, 2, 3 gitu ya. Susah kan saya. Jadi ada 1 orang bahas 1. Ini kan 3 nih. Nah, jadi nanti 1 orang link list bisa 2, stack ada 2, queue ada 1 orang. Oke. Nanti kita bagi orang-orangnya dan terserah Anda di dalam kelompok itu dari
9 orang itu, berapa? Oh ya, 5 orang itu, kok 5 sih? 45 bagi 9 berapa sih? Salah saya, 45 bagi 3. Banyak kali satu orang 15 nih ya. Kayak gitu aja lah deh. 45 bagi 3 berapa? Bagi 3? 15. Banyak lah ya. 15 satu kelompok. Ini kagak ada siang ya, kok beda siang hari ini ya? Sebenarnya saya alasan nggak fokus tuh nggak boleh gitu. Aqua. Satu kelompok berarti ada 15 orang. Tunggu dulu. Saya lihat dulu ya. Kok banyak kali? Ini nol semua nilai, kasihan lah, ada nol semua. Oke, dah gitu aja lah. Berarti benar. Berarti satu orang 5, oke lah, biar satu materinya English misalkan berarti 5 orang kan? Ya, itu 15 bagi 3 lagi. Tepuk tangan si Dila. Atau tugas pribadinya enggak? Siapa yang paling keras tadi suaranya? Oke, pemakai kelompoknya Pi ya? Pemakai kelompoknya? Bagaimana? Kumaha. Oke, kalau saya baginya, kalau kemarin itu gimana baginya? Kalau kemarin gini ya, Mas ya. Gini kan, 1, 2, bukan kalau kemarin tuh. Kalau di Kompas gitu. Sekarang dia 15 kan? Banyak nih. Tunggu. 15. Eh 16. 17. Oke. Oh itu kelompok ya. Tuh gitu. Adil nggak kira-kira? Ya. Berarti dari Firhan sampai si Anin itu English. Alright. Bahas di collection yang di kelompok 3. Nah, ini silakan nanti di psikologinya, di deskripsi tugasnya kan. Nanti saya lampirkan juga lah nama-nama ini. Tapi tolong diingatkan ya, kadang saya ingat, kadang saya lupa.
kita maksudnya. Jadi ya, apa ini ya? Saya nggak pikir apa-apa loh, benar loh. Atau kagak ngasih duduk ya? Oke lah. Berarti sampai di mana? Sampai di apa? Sampai nya terus demo program terserah mau pakai apa Java. Oke. Ayo kan orang-orangnya kira-kira nggak ada yang tempang kan? Ada protes nggak Pak? Ubahlah kelompoknya, kita ubah lagi ajakannya. Nggak ada ya? Pas ya? Sekarang kan gitu kan? Ini pemalas semua Pak, cuma saya yang rajin. Nanti saya bakal diazab. Ada juga gitu kan? Baik, ini sudah saya ituin set list queue map yang simpel. Nah, inilah maksud dari masing-masing tadi itu. Ini kelas set set map a list queue map. Set list masuk kelompok kebalik ya. Maunya list queue set map ya. Gitulah intinya. Queue itu apa? Antrian. Oke. Kalau Anda lihat di apa di mana namanya di RPS itu apa namanya kemampuan akhir pada mata kuliah ini mahasiswa itu dapat membuat aplikasi antrian nah, gitu. Tadi di list queue set map. Oke, kita bahas dulu dari set. Set collection that doesn't allow duplicate, doesn't allow accessing element by index. Jadi maksudnya set itu collection untuk menyimpan data yang unik, ya. Itu untuk data. Maka di sini kan collection that doesn't allow duplicate. Jadi tidak diizinkan untuk yang duplikat, jadi unik data. Dan tidak juga mengizinkan diurutkan elemen by index. Ya. Kalau list that nanti yang terakhir
slash index sampai 1 block. Ya, jadi list itu menyimpan data, jadi harus berulang collection dengan metode FIFO. FIFO sudah belajar kan? FIFO. Di mata kuliah apa ya? Oh. First in first out. Jadi dia pertama di input di ini ya. Dan bangkai pertama datang dia keluar atau ke barang atau dia keluar, dia tidak kadaluarsa. Nah, metode Q ini seperti ini. Data yang pertama masuk, pertama kali dihapus. Map ini collection yang menyimpan dengan ada juga stack Q. Stack kebalikan isi Q. Bukan kebalikan ya. Kalau tadi FIFO, kalau stack ini dia LIFO, last in first out. Siapa dapat tadi? Dengan cari apa maksud yang lain. Oke, dia seperti LIFO. Nah, kemudian ini beberapa metode yang ada pada collection. Ada 14. Jadi kalau kita kalau public boolean add object element akan untuk memasukkan elemen pada nanti diimplementasikannya di masing-masing kelas ada interface lain seperti set list map bukan ya, set list dan queue tadi. Nah, metode ini diimplementasikan pada interface yang 3 tadi, kemudian dia baru diimplementasikan ya. List set dan lain-lain. Nanti ada perangkat yang nanti. Oke. Nanti saya bantulah. Ini jelas saya jelaskan. Nah, array list. Array list ini tadi kan ada array list ya. Array list ini sebuah kelas. Ada yang dapat array list? Nggak ada. Maka kita pelajari array list. Sebuah kelas yang dapat melakukan penyimpanan data berupa list objek berbentuk array yang ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Kalau array kan tadi kita sampaikan di awal kan tidak bisa diubah ya datanya. Dia statis seperti itu. Jadi kalau array list ini dia bisa merupakan kelas bagian dari interface ya, dari section. Jadi array list ini dia bisa menyimpan array yang dapat. Ini perbedaan antara array
list dengan array. Kalau array, untuk menyimpan data dalam array maka harus mendeklarasikan jumlah elemen maksimal. Jadi kalau 10 gitu kan, nggak bisa menampung. Kata lain, jika jumlah data fleksibel maka array list tidak bisa digunakan. Ya 10 ya 10 gitu. Tidak bisa ditambah lagi atau dikurangi. Array list itu dapat menampung sejumlah data. Dia misalkan deklarasikan 10 bisa ditampung atau dia bisa berubah-ubah gitu ya. Yang kata lain, berapapun jumlahnya yang akan ditampung oleh array list tanpa memperhatikan berapa jumlah. Berarti 10 dideklarasikan, lebih dari 10 pun nggak masalah pada array list. Tidak akan array list. Nah, seperti ini perubahan-perubahan pada array list. Kita mendeklarasikan 5. Nah, ini array 0, ini kan berubah ya, 0 menjadi 0 juga, ini 5, ini 3, ini 2. Yang harusnya kalau array saja dia dinamis, tidak bisa berubah. Yang 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pada array list itu bisa berubah apa dimana. Oke, bingung pasti bingung. Baik, linked list. Ini slide terakhir. Linked list ada? Ada dapat linked list? Kita lewatkan lah ya. Nah, ada. Lebih. Nah ini, cuma kan ini dikit di sini kan. Linked list, kelas Java linked list. Ini linked list itu berbentuk apa tadi? Kita lihat di sini. Kalau pengen lihat linked list itu interface atau kelas. Ternyata linked list itu dari kok hilang lagi. Kelas kita aplikasikan interface. Interface set extend dari collection interface. Gitu aja. Apa tadi? Gimana tadi? Linked list. Linked list ini menggunakan daftar tertaut ganda untuk menyimpan elemen. Ini menyediakan struktur daftar tertaut. Ini mewarisi kelas abstract list. Linked list bagian list tadi ya. Bagian list itu apa? Apa? Kan tuh. Berdasarkan yang kita deklarasikan misalnya saya pengen ya. Oke, jelas lah ya. Array itu adalah kelas yang menggunakan DEC interface-nya.
Ada moto ya. Ini dia deck Q. Deck Q di mana deck Q? Ini dia ya, bagian dari Q. Array deck Q, bagian dari deck. Deck Q ini dia mengimplementasikan si DQ. DQ ekstensi Q. Berarti ini bagian apa nih? Bagian antrian kan. Nah, DQ ini menggunakan DEC sebagai interface-nya. Sehingga DEC sendiri adalah kaedah mengeluarkan data baik FIFO maupun LIFO. Antrian mengeluarkan data baik FIFO maupun LIFO. Nah, kelas pada di atas itu Java util array DQ ya. Nah, ini berikut beberapa poin penting pada DQ. Ini baca saja. Array DQ tidak memiliki batasan kapasitas sehingga mereka tumbuh sesuai kebutuhan untuk mendukung penggunaan. Mereka tidak mendukung akses bersamaan dengan banyak thread. Tidak boleh ada elemen null pada array DQ ya. Mereka lebih cepat dari stack dan linked list. Berarti kelas-kelas ini mempunyai fungsi masing-masing sebenarnya. Jadi kan lebih cepat, memang lebih cepat. Kalau untuk antrian mungkin, tapi cepat beda lagi. Kalau beda lagi. Makanya kebutuhan kita tuh di mana? Kebutuhan kita apa? Kalau untuk antrian pakai interface Q. Yang ada array-nya pakai kelas array DQ. Oke. Nah, ini kelas metodenya. Ini 8K? Enggak 8 banyaknya. Ini banyaknya banyak kali Pak. Ya inilah. Habis. Ini slide terakhir nih. Sore pulang kita. Ya, ini kelas metode, silakan dibaca saja. Nanti ini saya share atau enggak? Ada. Ya, oke lah. Stack ada. Ada. Saya kalau bilang ada tuh ingat. Ini subclass vektor yang diimplementasikan dengan standar last in first out stack. Berarti ini kebalikan dari yang si FIFO ya. Kalau ini Q, ini last in first out stack masuk di mana? Nah, dia list. Tapi apa namanya? Ini maksudnya ini bisa juga extend ya. Extend apanya? Implement. Berarti dia bisa juga ke deck stack ini. Jadi ke deck juga ya. Jadi tidak hanya ke list karena ada implement. Oke. Nah, ini beberapa metode yang ada pada stack. Nah, ada satu lagi, ini kan 2 slide nih. Ini mau di-share juga. Ini set, reset, dan nanti Anda lihat dari sini ya, reset, link reset, ini map, sampai link map. Tunggu, saya ubah dulu ya. Pemrograman. Benar nggak pemrograman atau siapa nulis nih? Pemrok kan? Ini oh iya. Pemrograman.
berorientasi objek. Seharusnya pertemuan ke-14. Baik, ini saya share juga. Berarti yang collection 2 collection ini saya bakalan share. Jadi nanti Anda silakan bersamaan dengan demo programnya. Oke. Atau enggak, atau masing-masing tugasnya. Nggak usah nengok-nengok lagi Pak, sudah deal tadi. Enak. Baik. Kali kosong. Oke. Hey. Nih. Hah? Kalau Bapak ada. Hei, jawab juga. Dia mau apa tadi? Kan kunci, nanti cek dulu di ruangan kan. Apa mau ngasih untuk tunggu dulu ya, kita selesai dulu. Emang sampai jam apa? Ya, dia kasih kunci. Dia kalau laki, kalau kunci lah ya. Kalau harus bilang. Saya pun bingung kalau kunci saya tidak tahu mau ngomong apa. Apa? Bagaimana tadi? Oh iya. Itu tugasnya ya. Dan kita ada bertemu lagi. Ya. Ya, satu materi. Satu. Dan nanti setelah ini kita masuk ke Excel. Kemudian kita bahas tentang jeruk. Jeruk kalau ya, kita pakai database. Kita sama BPO. Ya, masih ada CLD-nya. Tetapi pertemuan ke-15 itu ada tugas yang
Jangan merasa gimana dengan tugas ya. Maksudnya dikerjakan. Selesai. Anda sekarang berat di tugas. Besok kami dosen berat di saya. Tapi dibatas. Kalau ada pertanyaan saya absen dulu. Kosong satu. Kosong satu kan? 9, 10, 11, 12, 13. Firhan Hadi Yoza. Firhan Hadi Yoza. Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Dina. Ya. Dina Nadila Saraswati. Nadila hadir, Pak. Dean Visabil NY. Hadir, Pak. Dean apa di dalamnya lagi? Apa, Pak? Kemarin di sini deh kan? Kok online lagi kamu? Kamis saya satu cuman jadwalnya, Pak. Jauh ke Unan, Pak. Siang pula, Pak. Oh. Ya masuk aja di kelas KWU. KWU 01, Pak. Ah? KWU saya 01, Pak. Ya, kalau masa satu kuliah aja datanya KWU kan. Dua mata kuliah kamu ini. Fadila Tri Afriani. Putih Jugalo. Thomas Akram. Hadir, Pak. Sefza Oma. Belum pernah kelas memparaf lagi ya? Belum ya? Apa-apa lah. Siti Nur Aisyah. Hadir, Pak. Daeng Febrino. Daeng Febrino. Pawal Atoki. Pawal Atakosi, maaf. Atakosi, Aulia Dwi. Jilbab kamu ganti ya? Enggak ya? Tadi warna hitam jilbab nampak saya. Sekar Raihanisa. Sekar Raihanisa. Kenapa dia sakit lagi? Iya Cici. Sakit lagi dia. Sekar tidur. Ya suaranya nggak ada. Hanif Iza Pratama. Hadir, Pak. Hariko Nur Harzeki. Nada Safarina. Putri Wulandari. Hadir, Pak. Salma. Hadir, Pak. Salma ini pernah online, pernah offline? Oh, belum, Pak. Oke. Alia Nur Hikmah. Hadir, Pak.
Dewi Suci, Jahro Soraya, Hadir, Pak. Ananda Fitria, Hadir, Pak. Anissa Ufa, Valen Aditya, Hadir, Pak. Valen ini tinggal di mana, Valen? Di Padang, Pak. Oh, pada kampus. Apa, Pak? Kenapa nak ke kampus? Nggak diizinin, Pak. Mungkin semester besok. Apa, siapa lagi? Ruth Emeralda, Hadir, Pak. Muhammad Raihan Rizaldi, Pak. Bobi Darmawan, Aini Izati Espendi, Muhammad Hafiz Aulia, Muhammad Afif, Deyola, Fatih Muhammad. Hadir, Pak. Fatih. Kenapa kamu di sana? Tapi kurang enak badan tadi, Pak. KWU kan tadi juga nggak hadir, Pak. Oh iya, 2 pertanyaan ya. Iya, Pak. Nggak ada kamu nggak hidup. Itu Faras kalau yang hidup itu ya. Muhammad Yudhistira. Hadir, Pak. Itu Erlangga ya. Latif Nur Irsyad, Arbian Rilsan, Nia Rahayu, Hadir, Pak. Faradila Suwandi, Hadir, Pak. Gita Putri, Hadir, Pak. Zuha Bima, Muhammad Erlangga, Muhammad Reza Rizki, Hadir, Pak. Daripsan, Kemal Muhammad Hiro, Hadir, Pak. Rizky Juni Darmawan. Berarti yang nggak ada 1 orang. Satu orang yang nggak datang. Oke, teman-teman sekalian, cukup ya? Cukup. Jadi 1 SKS yang lagi saya berikan kesempatan bagi Anda, 1 SKS. Ya, 1 SKS lagi. Praktik di rumah, cari tahu apa itu yang sudah saya tugaskan. Oke. Ada pertanyaan? Tolong buat di grup upload tugas. Saya lupa. Sama pembagian kelompok. Nama-nama tadi itu saya bakalan kasih tahu juga. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Silakan
praktikum di rumah. Ya. Oke. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Apa kamu buat? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Ya. Bukan itu. Buat saya ingatin upload di psikologi.